Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan mempelajari looping dengan menggunakan struktur for. Berikut konten-konten yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian looping, yang kedua, struktur looping, yang ketiga, jenis-jenis looping, yang keempat, for looping, yang kelima, nested loop, yang keenam, loop for array. Oke, yang pertama kita harus tahu apa itu looping. Pengulangan atau yang sering disebut looping merupakan struktur perintah untuk melakukan pengulangan atau looping pada suatu aksi. Lalu selanjutnya struktur looping. Struktur looping terdiri dari kondisi pengulangan dan badan atau bodi pengulangan. Kondisi pengulangan adalah ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Badan atau bodi pengulangan adalah satu atau lebih aksi atau pernyataan yang akan diulang. Struktur looping biasanya disertai dengan inisialisasi dan terminasi. Inisialisasi adalah aksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali. Terminasi adalah aksi yang dilakukan agar pengulangan selesai dilaksanakan. Selanjutnya, jenis-jenis looping. Yang pertama ada struktur for, kedua struktur while do, ketiga struktur repeat until atau yang biasa disebut do while. Nah, kita akan membahas lebih lanjut looping dengan menggunakan struktur for. Disimak ya. Kira-kira kapan sih for looping ini digunakan? Jadi, for looping digunakan untuk pengulangan aksi sebanyak jumlah tertentu. Misalnya, kita ingin menampilkan ke layar sebanyak 5 kali, maka for dapat digunakan karena sudah jelas pengulangannya sebanyak 5 kali. Coba perhatikan pseudocode ini. Bisa kita simpulkan bahwa peubah harus bertipe data dasar seperti integer, char, float, dan lain-lain. Dan nilai awal harus lebih kecil atau sama dengan nilai akhir. Dan peubah diinisialisasi dengan nilai awal dan bertambah 1 setiap kali loop hingga mencapai nilai akhir. Sehingga jumlah pengulangan sama dengan nilai akhir dikurang nilai awal ditambah 1. Misalkan, kita ingin mencetak angka dari 0 hingga 9 ke layar. Kita tahu pasti jumlah angkanya yaitu 10, sehingga akan cocok apabila kita menggunakan for loop. Contoh pseudocode seperti ini. For i sama dengan 0 hingga i sama dengan 9, write i and for. Jadi, loop dimulai dari i sama dengan 0 hingga i sama dengan 9. Dan setiap kali perulangan, nilai i akan bertambah 1, dan pada setiap perulangan, nilai i akan dicetak atau ditampilkan ke layar. Sekarang kita masuk ke contoh program C-nya. Loop dimulai dari variabel i sama dengan 0 yang berulang hingga i sama dengan 9. Setiap perulangan, nilai i dicetak. Setiap angka dicetak di baris baru atau new line. Dan program akan menampilkan angka dari 0 sampai 9 masing-masing secara terpisah di setiap barisnya. Mengapa i mencetak sampai angka 9 saja? Karena terminasi i kurang dari 10 atau i lebih kecil dari 10, sehingga i mencetak 0 hingga 9 saja. Apabila i kurang dari sama dengan 10 atau i lebih kecil sama dengan 10, maka i akan mencetak angka 0 hingga 10. Dan di samping kanan ini adalah output dari program C-nya. Setelah kita membahas cara kerja loop biasa, selanjutnya kita akan membahas nested loop dengan struktur for. Nested for adalah penggunaan 2 atau lebih loop bersarang yang berjalan secara bersamaan untuk menyelesaikan tugas yang melibatkan 2 atau lebih dimensi atau tingkat iterasi. Misalnya, mengakses elemen dari array 2 dimensi, membuat pola, dan memeriksa pasangan nilai. Contoh pseudocode dari nested loop dan penjelasannya sebagai berikut. Loop luar atau for i untuk menentukan jumlah baris, dan loop dalam atau for j untuk menentukan jumlah bintang yang akan dicetak di setiap baris yang bergantung pada nilai i.
Setelah mencetak semua bintang di satu baris, new line berfungsi untuk membuat garis baru. Contoh program C dan outputnya dari nested loop. Pengguna akan diminta untuk memasukkan angka untuk mengisi variabel n. Misalnya pengguna mengisi angka 5. Loop luar atau for i diinisialisasi dengan i sama dengan 1 dan diterminasi i lebih kecil sama dengan n atau i lebih kecil sama dengan 5. Dan loop dalam atau for j diinisialisasi dengan j sama dengan 1 dan diterminasi j lebih kecil sama dengan i atau j lebih kecil sama dengan 1 untuk kondisi pertama. Setiap kali perulangan pada loop dalam atau for j, nilai j akan bertambah 1. Jika loop dalam terminasinya sudah terpenuhi, yaitu j lebih kecil sama dengan i, maka akan membuat garis baru atau new line. Dan setiap perulangan pada loop luar atau for i, nilai i akan bertambah 1 juga. Dan perulangan loop luar dan dalam pada iterasi pertama menghasilkan 1 bintang. Lalu naik lagi ke loop luar, variabel i bertambah 1 menjadi i sama dengan 2. Dan terminasi belum terpenuhi, sehingga pengulangan akan berlanjut lagi. Pada loop dalam, variabel j tetap diawali dengan nilai 1. Tetapi terminasinya mengikuti i yang sudah bertambah, sehingga j lebih kecil sama dengan 2. Sehingga loop dalam atau for j mengalami pengulangan sebanyak nilai i. Sehingga output yang dihasilkan di iterasi pengulangan kedua mencetak 2 bintang. Dan loop luar atau for i akan mengalami pengulangan sesuai nilai n yang dimasukkan oleh pengguna. Dan loop dalam atau for j akan mencetak bintang sesuai nilai i. Selanjutnya kita masuk ke looping for array. Salah satu fungsi dari looping adalah untuk mengisi array. Array memang dapat diisi secara manual. Namun, jika array-nya ada ribuan, tentu memasukkan nilai secara manual tidak akan efisien, bukan? Jadi, di sini looping sebagai media pengisi array, baik array 1 dimensi maupun 2 dimensi. Contoh pseudocode dari looping for array. Variabel i di sini selain menjadi batas looping, namun juga menjadi informasi indeks array keberapa yang akan diisi. Variabel i harus dimulai dari 0, mengikuti indeks array yang dimulai juga dari 0. Dan nilai n tidak boleh lebih atau harus kurang dari deklarasi indeks array sebelumnya. Sehingga nilai n sama dengan indeks array dikurang 1. Berikut contoh program C-nya. Dari source code tersebut, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, nilai i sebagai indikasi looping dimulai dari 0 sesuai indeks array. Yang kedua, mengisi nilai array dengan variabel i. Dan i sebagai jumlah looping yang berulang sampai 6 kali sesuai kapasitas array tersebut. Lalu, bagaimana dengan array 2 dimensi? Sama halnya seperti array 1 dimensi, namun array 2 dimensi menggunakan nested loop dalam pengisiannya. Berikut contoh pseudocode array 2 dimensi menggunakan nested for. Variabel i dan j menjadi batas looping, juga menjadi informasi indeks array keberapa yang akan diisi. Dan variabel i dan j harus dimulai dari 0, mengikuti indeks array yang juga dimulai dari 0. Lalu, nilai variabel n bar atau n baris dan n col atau n kolom tidak boleh lebih atau harus kurang dari deklarasi indeks array sebelumnya. Sehingga nilai n bar sama dengan panjang baris array dikurang 1 dan nilai n col sama dengan panjang kolom array dikurang 1. Dan berikut contoh program C array 2 dimensi. Dari source code array 2 dimensi, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, nilai i dan j sebagai indikasi looping yang dimulai dari 0, yang sesuai dengan indeks array. Yang kedua, mengisi nilai array dengan variabel i dan j dengan i sebagai baris dan j sebagai kolom. Yang ketiga, looping luar akan berulang sampai 2 kali sesuai baris array, dan looping dalam akan berulang sampai 3 kali sesuai kolom array. Sebelumnya teman-teman masih bingung nggak nih? Mana sih yang baris atau mana sih yang kolom?
Jadi, gambar tabel di sebelah kiri ini menunjukkan tabel yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Baris pada tabel diatur secara horizontal atau mendatar, sementara kolom diatur secara vertikal atau tegak. Baris pertama berisi angka 1 dan 2, dan baris kedua berisi angka 3 dan 4, sedangkan baris ketiga berisi angka 5 dan 6. Sementara itu, kolom pertama terdiri dari angka 1, 3, dan 5, sedangkan kolom yang kedua terdiri dari angka 2, 4, dan 6. Sekian penjelasan tentang for loop, nested loop, dan loop for array. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.